Alhamdulillah tadi pagi saya hadir ke sini sesuai arahan Pak Wamen untuk menangkap kendaraan umum dari sana taksi karena terlalu pagi nggak bisa dijalankan itu. Menghadap Pak Menteri meminta arahan sebelum menjalankan selama 3 bulan dan beliau mengarahkan dengan tunjuk. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena dia sempat buat gaduh atas kesalahan saya ini, dan sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan. Dan kebetulan istilahnya kelas yang pertama bersama beliau akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Tadi pertama diajak jalan keliling dulu, beliau ngajak saya keliling-keliling orientasi gedung-gedung di sini tempat-tempatnya. Setelah itu kelas pertama nanti akan disusul akan dilakukan setiap hari Selasa insya Allah. Mungkin kalau Selasa depan ada karena hari libur ya, jadi beda total 1 hari selama 3 bulan. Dan nanti mungkin perjalanan beliau mungkin di akhir di bulan ketiga akan ada di Medan, mungkin insya Allah bisa bermalam di sana. Tapi saat ini ya bisa jalani semua. 3 bulan depan akan melakukan apa dulu? Yang pasti saya akan belajar, kan sanksinya kan pembinaan, jadi dibina tentu saja tentang aturan-aturan, semuanya, semua tentang pemerintahan dalam negeri khususnya di level kabupaten. Mulai dari ini yang pertama, saya pun saat ini mungkin maaf malah belum tahu, misalnya di Dirjen Petri misalnya itu apa saja, nanti akan dikasih tahu. Ada Dirjen Polda dan lain-lain. Cukup? Oke, kalau Bapak sendiri dari Dirjen Akwil ini sendiri, Bapak boleh sampaikan terkait agenda pada hari ini untuk memberikan materi kepada Pak Luki di hari pertama penjalanan sanksi magang ini, gimana Pak persiapannya? Menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri, Pak Luki nanti akan bergiliran seluruh komponen di Kemendagri untuk memberikan materi pembinaan kepada Bupati Indramayu. Untuk hari pertama ini di Direktorat Jenderal Adwil, hari ini, nanti setelah ini kita akan briefing kompetensi dari Kemendagri di bidang administrasi wilayah seperti soal kerjasama daerah, soal pelayanan publik, pelayanan umum, soal kecamatan, soal kelurahan, soal perbatasan, kemudian tugas ketentraman ketertiban umum, satuan polisi pamung praja, kebakaran, bencana, ya, perkotaan, segala kompetensi. Samping briefing materi, pendalaman materi, juga nanti akan kita ajak untuk menyaksikan, melihat pelayanan atau pekerjaan Dirjen Adwil sehari-hari, termasuk ketika menghadapi juga tamu-tamu, termasuk tamu-tamu kepala daerah dari daerah yang lain, sehingga waktu yang ada di Direktorat Jenderal Bina Wilayah ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh Bupati Indramayu Pak Luki untuk belajar. Karena terus terang kesempatan belajar eksklusif seperti ini jarang, ya, jarang. Langsung dibimbing oleh para dirjen yang ada di Kemendagri. Karena mudah-mudahan ini blessing juga. Memang judulnya sanksi, tapi akan diberikan dalam bentuk pembinaan. Dan ini langsung kepada, bukan saja teori-teori, tapi langsung kepada praktek-praktek penyelenggaraan sambil pengenalan semua ketentuan peraturan yang berlaku dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri sampai dengan kira-kira begitu. Terakhir Pak ke Pak Luki, terkait dari tadi setelah menghadapi Pak Menteri, ada nggak sih pesan dari Pak Menteri sendiri untuk menjalani sanksi ini selama 3 bulan ke depan? Ya, harus khusyuk ya, harus konsen, dan kembali lagi ditekankan pada saya bahwa kepala daerah itu
tidak ada liburnya, bahkan di saat-saat hari libur Lebaran, tahun baru itu tidak libur karena di saat itulah peak season, jadi lagi rame-ramenya. Nah itu yang mungkin saya tanamkan ke dalam benak saya bahwa iya betul, karena kan selama ini kan hari libur bagi saya libur ternyata tidak sesuai itu tadi pesan beliau bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, karena dipilih maka tanggung jawabnya pun besar dan memang tidak seperti orang biasa karena orang pilihan tanggung jawabnya besar. Itulah negara membiayai kami, fasilitasi kami ya justru untuk bekerja, dan itu akan saya tanamkan ke benak saya. Dan saya akan menjalani ini selama 3 bulan dengan penuh konsentrasi dan insya Allah harus membawa kebaikan juga untuk saya pribadi, khususnya untuk Indramayu, dan mudah-mudahan ini menjadi apa istilahnya informasi untuk kepala daerah yang lain bahwa jangan sampai melanggar aturan. Tapi tugas sendiri menjadi kepala daerah gimana Pak? Sudah kita atur sedemikian rupa, ada delegasi kepada Wakil Bupati setiap hari Selasa, dan juga semuanya disusun dengan penjadwalan. Mas Uki, terkait dengan program yang ada di Kabupaten Indramayu, kira-kira ada gak dalam 3 bulan ini? Memang kan judulnya saksi, tapi kan ini juga pengembangan. Ada gak yang akan dibawa, mungkin akan didiskusikan selama di Kemendagri? Tentu banyak, misalnya mohon maaf, hari ini saya sangat beruntung bisa bertemu dengan beliau karena sebenarnya ada satu permasalahan yang saya masih bingung. Ada satu tentang tapal batas, ada 3.000 hektar tanah Indramayu yang tercatat sebagai kabupaten lain, padahal ada tapal batasnya, tapi menurut peta satelit pun berbeda. Nah ini kan hal yang kompleks, hal complicated. Saya sendiri sudah berdiskusi dengan beberapa, dengan Forkopimda dan lain-lain, itu masih belum ketemu. Sudah bersurat kepada gubernur, tapi mumpung saya lagi sekolah nih istilahnya, di situ saya akan berdiskusi. Pak, ini kan pilihannya diatur ya Pak, mungkin itu seperti apa Pak gantiannya? Sudah ada jadwalnya, dan itu bergiliran ada 12, dan nanti yang saya ingat tadi terakhir itu nanti akan di PDN. Juli di BDN ya. Oke, terima kasih. Tadi Pak, Bapak nyampe di Kemendagri dan juga menghadap dengan Pak Menteri itu di jam berapa? Iya. 7:30 saya sudah di sini. Sudah di sini untuk menghadap dengan Pak Menteri jam berapa Pak? Jam 8 tadi. Jam 8. Jadi hadir, saya bukan berbincang ya, mendapatkan arahan-arahan banyak, dan lumayan tadi satu SKS mungkin ya Pak ya, sekitar judulnya video tentang betapa kepala daerah itu seperti apa, sebenarnya kompleks lah gitu. Dan ini menurut saya, ya saya tahu ini saya sedang disaksi, tapi kalau saya boleh mengambil hikmahnya bahwa itu satu kesempatan yang luar biasa. Saya bisa duduk bersama dengan Pak Menteri sebelahan, terus banyak Pak Dirjen. Ini saya di tengah-tengah orang-orang yang super penting dan super sibuk. Tentu tidak boleh saya besar kepala, tapi saya ambil hikmahnya bahwa ini saya sedang diberi saksi, tapi hikmahnya adalah suatu kesempatan luar biasa bagi saya. Selama bertugas